Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen penguji, serta Bapak John Suprihanto selaku dosen pembimbing tesis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Bapak dan Ibu tetap sehat di dalam kondisi pandemi saat ini. Perkenalkan, nama saya Monika Wilia Hapsari, mahasiswi MMUGM Kampus Jakarta Angkatan 36, Konsentrasi Marketing. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil penelitian tesis saya yang berjudul Perumusan Rencana Pemasaran di UMKM Akikah Raya. Terdapat beberapa hal yang akan dibahas dalam pemaparan kali ini, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, perumusan rencana pemasaran, dan yang terakhir adalah rencana aksi. Akikah Raya merupakan sebuah UMKM yang bergerak pada industri jasa akikah. Saat ini, UMKM Akikah Raya mengalami penurunan cenderung stabil pada omset yang didapatkan. Namun, beberapa pesaing dari UMKM Akikah Raya memiliki omset yang stabil dan cenderung meningkat. Selain itu, pemanfaatan platform media sosial dan iklan digital belum dijalankan secara optimal, serta strategi kemitraan yang dijalankan perlu dianalisis karena kualitas Akikah Raya sangat ditentukan oleh mitra. Dengan promosi menggunakan platform sosial media dan iklan digital, maka jika tanpa rencana pemasaran dapat mengakibatkan biaya digital membengkak, keliru dalam pemilihan kanal sosial media, serta konten tidak sesuai dengan kebutuhan target market atau audiens. Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan tersebut, maka didapatkan sebuah rumusan masalah, yaitu UMKM Akikah Raya merasa perlu untuk memiliki rencana pemasaran guna membuat bisnis tersebut dapat berkembang secara berkelanjutan. Namun saat ini, UMKM Akikah Raya belum memiliki perencanaan pemasaran yang terarah. Dari rumusan masalah tersebut, maka dapat disimpulkan pertanyaan penelitian yang mencakup bagaimana analisis situasi pada UMKM Akikah Raya, bagaimana strategi pemasaran di UMKM Akikah Raya, bagaimana taktik pemasaran di UMKM Akikah Raya, dan bagaimana rencana aksi yang tepat untuk UMKM Akikah Raya. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis situasi dari UMKM Akikah Raya, menyusun dan menganalisis strategi pemasaran UMKM Akikah Raya, menyusun dan menganalisis taktik pemasaran UMKM Akikah Raya, dan memproyeksikan rencana aksi yang tepat untuk UMKM Akikah Raya. Sedangkan manfaat penelitian ini ditujukan kepada pihak akademisi dan terutama untuk pemilik Akikah Raya, agar dapat memberikan gambaran kepada pemilik Akikah Raya bagaimana seharusnya merumuskan dan menerapkan perencanaan pemasaran secara konkret dan dapat membuahkan hasil yang optimal dalam menjalankan bisnis akikah. Penelitian ini menggunakan beberapa landasan teori, yaitu definisi UMKM, definisi pemasaran, dan struktur rencana pemasaran, yang di dalamnya terdapat analisis PESTEL, analisis pasar 5 forces by quarter, analisis kemitraan, analisis pesaing, analisis konsumen, analisis SWOT, STP atau Segmenting, Targeting, Positioning, dan 7P yang di dalamnya mencakup produk, harga, saluran distribusi, promosi, sumber daya manusia, proses, dan bukti fisik. Struktur rencana pemasaran dalam penelitian ini dirancang berdasarkan teori marketing plan proses yang dikemukakan oleh Kotler. Kotler mengemukakan bahwa rencana pemasaran mencakup analisis situasi, strategi marketing, taktik marketing, dan kontrol. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan jenis penelitian kualitatif eksploratif. Jenis data yang digunakan yaitu data primer dengan melakukan wawancara secara mendalam dan data sekunder yang bersumber dari hasil survei konsumen, laporan keuangan internal, buku, dan sebagainya. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan wawancara dengan semi-structured interview dan observasi dari beberapa situs resmi dan beberapa akun sosial media.
Teknis analisis data yang digunakan menyesuaikan dengan struktur rencana pemasaran, yaitu analisis situasi, strategi marketing, taktik marketing, dan implementasi. Selanjutnya, kita memasuki ke bagian perumusan rencana pemasaran. Berdasarkan landasan teori sebelumnya, maka urutan yang akan dibahas dan dianalisis dalam rencana pemasaran ini mencakup analisis situasi, yang di dalamnya terdapat analisis PESTEL, analisis pasar Five Forces by Porter, analisis kemitraan, analisis pesaing, analisis konsumen, kemudian disimpulkan di dalam analisis SWOT. Kemudian dilanjutkan dengan strategi pemasaran yang akan membahas mengenai segmenting, targeting, dan positioning. Setelah itu akan berlanjut kepada taktik pemasaran yang membahas tentang produk, harga, saluran distribusi, promosi, sumber daya manusia, proses, dan bukti fisik. Memasuki analisis situasi pertama, yaitu analisis PESTEL. Pada industri akikah, menurut Presiden Asosiasi Pengusaha Akikah Indonesia, aspek politik dan lingkungan tidak memiliki dampak secara langsung terhadap bisnis akikah. Oleh karena itu, aspek yang perlu dianalisis hanya mencakup E, S, T, dan L, yaitu ekonomi, sosial, teknologi, dan legal atau hukum. Pada aspek ekonomi, akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. Pada aspek sosial, terdapat budaya berkumpul dan merayakan prosesi akikah itu sendiri, yaitu dengan mengundang kerabat dekat dan tetangga, serta membagi-bagikan hasil masakan akikah tersebut kepada mereka. Pada aspek teknologi, terdapat inovasi pada operasional memasak dan membantu promosi melalui platform digital. Dan pada aspek legal, terdapat Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa penggunaan kambing betina produktif untuk prosesi akikah diperbolehkan karena prosesi akikah merupakan bagian dari ketentuan agama. Pada analisis pasar dengan Five Forces by Porter, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Pertama, persaingan antar pelaku bisnis tinggi, ancaman dari kompetitor baru tinggi, ancaman produk substitusi tidak ada, kekuatan tawar-menawar dari konsumen tinggi, dan kekuatan tawar-menawar dari pemasok rendah. Dalam menjalankan bisnisnya, UMKM Akikah Raya bermitra dengan beberapa pihak. Yang pertama, melakukan kemitraan dengan lembaga penyedia jasa akikah lainnya sebagai pemasok akan hewan kambing, pemotongan hewan, dan jasa memasak. Mitra dengan lembaga jasa akikah ini dibagi berdasarkan regional untuk memudahkan pengiriman. Yang kedua, Akikah Raya menjalin kemitraan dengan Amitra, yaitu sebuah perusahaan pembiayaan syariah untuk membantu Akikah Raya dalam aktivasi program cicilan kepada konsumen. Kemudian dilanjutkan dengan analisis dari pesaing utama Akikah Raya. Terdapat 5 pesaing utama dari Akikah Raya, yaitu Asyidik Akikah, Juragan Akikah, Riyad Akikah, Akikah 86, dan Warung Kandang Akikah. Hampir seluruh pesaing ini memiliki pola yang sama dalam menjalankan bisnis akikah, yaitu memiliki kandang mandiri, dapur mandiri berkualitas hotel, dan juru sembelih halal sertifikasi BNSP. Selain itu, promosi yang dijalankan pun memanfaatkan platform website, messenger, dan sosial media. Pada analisis konsumen dengan data yang didapatkan dari survei konsumen yang pernah dilakukan oleh Akikah Raya, konsumen Akikah Raya berusia paling banyak berkisar di antara 27 hingga 32 tahun. Platform yang paling banyak menjadi sumber informasi konsumen adalah Instagram. Sebanyak 21% konsumen memilih Akikah Raya karena harga terjangkau dan 18% dikarenakan testimoni yang positif. Dan konsumen paling menyukai jasa Akikah Raya dari segi pelayanan yang ramah, yaitu sebesar 38%. Berikut adalah hasil analisis SWOT dari UMKM Akikah Raya. Strength atau kekuatan yang dimiliki oleh Akikah Raya yaitu memiliki pelayanan yang ramah terhadap konsumen, memiliki kemampuan dan kapasitas di dunia digital,
serta memiliki program cicilan. Akikah Raya juga memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya loyalitas konsumen dan repeat order, bergantung kepada mitra, tidak memiliki kandang mandiri, tidak memiliki dapur memasak mandiri, serta kemampuan dan kapasitas di dunia digital belum diimbangi dengan strategi pemasaran. Peluang yang dimiliki yaitu mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, angka kelahiran di Indonesia tinggi, dan tidak ada produk substitusi. Sedangkan hal-hal yang dapat menjadi ancaman yaitu pemain baru mudah muncul dan pesaing dapat dengan mudah meniru strategi. Kemudian kita memasuki tahap analisis strategi marketing yang di dalamnya mencakup segmenting, targeting, dan positioning. Pada segmenting terdapat 4 aspek yang dapat dianalisis, yaitu segmentasi pada aspek geografis yang mencakup Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta. Pada aspek demografis dibagi berdasarkan jenis kelamin, agama, usia, life cycle atau status, dan generasi. Pada aspek psikografis, hal yang menjadi motivasi konsumen dalam melakukan prosesi akikah adalah mengikuti syariat agama Islam. Sedangkan pada aspek yang terakhir, yaitu aspek perilaku, tidak adanya pembelian berulang atau repeat order. Pada targeting, aspek yang menjadi target pasar utama akikah raya adalah aspek geografis, yaitu di Jabodetabek dan sekitarnya, serta aspek demografis yang mencakup perempuan, agama Islam, usia 25 hingga 35 tahun, muda menikah dan memiliki anak balita, serta generasi Y atau milenial. Kemudian yang terakhir adalah positioning, yang terbagi menjadi 2 aspek. Yang pertama adalah point of parity atau titik kesamaan yang dimiliki oleh akikah raya, seperti paket nasi box komplit, paket ekonomis, dan paket kebuli, serta video dokumentasi pemotongan. Yang kedua yaitu point of differences atau titik perbedaan yang mencakup program cicilan dan inovasi kemasan. Kemudian memasuki ke bagian taktik marketing dalam hal produk, UMKM Akikah Raya membagi menjadi 2 produk utama, yaitu paket akikah raya laki-laki dan paket akikah raya perempuan. Box yang digunakan untuk masing-masing paket juga dibedakan, yaitu kemasan bento berwarna biru untuk anak laki-laki dan kemasan bento berwarna pink atau merah muda untuk anak perempuan. Pada produk variasi menu terdapat beberapa paket, yaitu paket ekonomis, paket komplit dengan tambahan telur dan buah, serta paket nasi kebuli. Harga yang ditawarkan oleh UMKM Akikah Raya berada di kisaran harga Rp2.150.000 hingga Rp5.600.000. Dengan bekerja sama dengan Amitra, Akikah Raya saat ini memiliki program cicilan dengan tenor 12 bulan. Selain melalui program cicilan, penulis menyarankan bahwa perlu dilakukan aktivasi untuk program tabungan agar memudahkan calon konsumen yang ingin melakukan akikah namun belum terlalu nyaman dengan konsep cicilan. Pada saluran distribusi, Akikah Raya pernah memanfaatkan marketplace di e-commerce dan memiliki program reseller. Namun program tersebut tidak dilanjutkan oleh Akikah Raya karena terdapat beberapa kendala seperti sistem pembayaran di e-commerce dan self of belonging dari para reseller. Para agen dari Amitra pun dapat menjadi salah satu saluran distribusi untuk Akikah Raya. Namun, perlu dilakukan peningkatan secara knowledge atau pengetahuan mengenai akikah kepada para agen. Berdasarkan data yang didapatkan dari analisis konsumen, penulis menyarankan bahwa perlu dilakukan aktivasi program buyer get buyer atau memberikan kode referral kepada konsumen yang telah menggunakan jasa Akikah Raya, sehingga potensi word of mouth dapat dioptimalkan. Saat ini, UMKM Akikah Raya telah melakukan beberapa taktik promosi seperti pengelolaan website dan sosial media, serta menggunakan iklan digital berbayar. Namun, terdapat beberapa hal yang perlu diperbaiki untuk promosi Akikah Raya, seperti mengoptimasi website, mendesain ulang website agar tampilan yang dapat memudahkan konsumen
dalam mendapatkan informasi, konsep desain sosial media Instagram yang lebih bagus lagi agar memiliki tampilan yang enak dilihat dan penyampaian konten yang tepat, serta penggunaan jasa KOL atau Key Opinion Leader. Brand positioning yang disarankan penulis yaitu akikah menjadi mudah bersama Akikah Raya. Sedangkan hashtag yang disarankan yaitu akikah tanpa ribet dan akikah eco-friendly. Berdasarkan hasil dari survei konsumen, maka tercipta konten pilar yaitu harga dan promo, informasi produk, testimoni pelanggan, dan edukasi syariat akikah. Pada divisi pemasaran di UMKM Akikah Raya, diperlukan beberapa posisi untuk membuat sebuah rencana menjadi sebuah aksi. Beberapa posisi yang disarankan dalam divisi pemasaran Akikah Raya yaitu terdapat marketing manager dan partnership manager. Marketing manager membawahi content writer, graphic designer, admin, dan digital specialist. Sedangkan partnership manager bertugas untuk menjalin hubungan baik dengan para mitra dan mencari mitra potensial jika diperlukan. Proses yang dilakukan oleh Akikah Raya dalam memberikan jasa akikah kepada konsumen terbagi menjadi 3 proses, yaitu proses order atau pemesanan dari konsumen, proses informasi kepada mitra, dan proses paket akikah ke konsumen. Berikut adalah beberapa dokumentasi atau bukti fisik dari UMKM Akikah Raya, yaitu terdapat kantor utama Akikah Raya dan kandang para mitra. Setelah perumusan rencana pemasaran dilakukan, maka tahap selanjutnya adalah membuat rencana aksi. Rencana aksi untuk Akikah Raya dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap jangka pendek dan tahap jangka panjang. Pada tahap jangka pendek, beberapa hal yang harus dilakukan adalah inovasi kemasan, membuka cabang baru, mengelola promosi digital, aktivasi beberapa program, dan sebagainya. Pada tahap jangka panjang, beberapa hal yang harus dilakukan adalah diversifikasi produk sampingan, memiliki aset dapur dan kandang mandiri, dan beserta yang lainnya. Tahap jangka panjang ini ditargetkan untuk 2 hingga 5 tahun ke depan. Dari kedua tahap tersebut, maka total estimasi biaya yang harus dikeluarkan adalah Rp452.500.000. Demikian hasil penelitian tesis perumusan rencana pemasaran di UMKM Akikah Raya. Atas perhatian Bapak dan Ibu dosen penguji, serta Bapak John Suprihanto selaku dosen pembimbing tesis, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.